Perkenalkan, nama saya Andika Rabi Firmansyah dari rombel ke-6 dengan NPM 250103004. Di sini saya ingin mengerjakan tugas UAS mata kuliah Aplikom dengan soal yang pertama, yaitu masukkan minimal 2 tabel dan 2 gambar yang masing-masing dilengkapi dengan judul atau caption sehingga dapat terintegrasi secara otomatis ke dalam daftar tabel dan daftar gambar. Selanjutnya kita akan masuk ke master dummy-nya. Yang pertama yaitu kita lakukan yaitu pertama download dulu gambarnya. Karena saya sudah download, maka saya tinggal copy aja captionnya, terus kita akan masukin ke gambar 1 di sini. Kita klik di sini, terus kita pergi ke insert, kita klik picture buat masukin gambar tadi ini. Terus cara buat captionnya yaitu kita klik di menu reference, terus klik di insert caption, kita labelnya itu pilih gambar 1 titik, terus di captionnya kita langsung masukin aja caption yang kita salin tadi. Kita klik OK aja, terus captionnya ini disesuaikan dengan pedoman, yaitu ukuran fontnya yaitu 12 dan jenis fontnya yaitu Times New Roman. Berhubung ada space antara gambar dan captionnya, maka kita akan menghilangkan space tersebut dengan cara kita klik di sini, lalu kita pilih di menu remove space and after paragraph. Lakukan hal yang sama pada gambar kedua, yaitu kita salin dulu caption di gambar kedua, terus lalu kita menuju di gambar kedua, kita klik di sini, lalu kita seperti tadi kita masukkan gambarnya, kita klik picture 2. Cara untuk menambahkan caption juga sama seperti tadi, kita klik reference, terus kita klik insert caption, lalu di sini akan otomatis caption gambarnya akan mengikuti penomoran di sebelumnya. Yang sebelumnya yaitu 1.1, maka yang sekarang akan 1.2. Lalu kita akan tempel captionnya aja, kita klik OK, kita atur ulang untuk fontnya yaitu di 12 dan jenis fontnya itu Times New Roman. Dan untuk menghilangkan space caranya masih sama, yaitu kita klik di sini, lalu kita klik di remove space and after paragraph. Selanjutnya yaitu kita akan memasukkan tabel, yaitu kita langsung ke bawah, kita salin aja tabel 1, kita salin, terus kita akan menempelkan di tabel 1 di sini, kita tempel aja. Terus untuk captionnya yaitu kita akan salin juga di sini, caption kita salin, terus kita akan ke sini. Cara untuk menambahkan caption yaitu kita klik reference, terus pilih kita insert caption, terus pada tulisan label itu yang sebelumnya kan bertuliskan gambar, nah kita akan ganti ke tulisan tabel 1 titik ini, terus kita tempel aja caption yang telah disalin tadi, kita klik OK, terus kita sesuaikan dengan pedoman yaitu ukurannya 12 dan fontnya itu Times New Roman. Karena ini masih ada space antara caption dan tabelnya, maka kita akan salin dulu, kita salin ini, terus kita klik home, terus kita klik di remove space and paragraph untuk menghilangkan space tersebut.
lakukan hal yang sama pada tabel kedua. Kita klik dulu, kita klik tabelnya, kita salin aja tabelnya, lalu kita masukin di tabel 2. Di sini kita langsung tempel aja. Untuk penambahan captionnya juga caranya sama ya. Kita klik di reference, terus kita klik di insert caption, lalu karena nomornya sudah menyesuaikan maka kita akan salin aja captionnya seperti ini. Kita klik OK, kita sesuaikan dulu antara fontnya yaitu Times New Roman dan ukurannya yaitu di 12. Dan untuk menghilangkan space caranya masih sama, yaitu kita klik di sini table, terus kita klik home dan kita klik di remove space and paragraph. Karena tabelnya masih full garis maka kita akan menghilangkannya yaitu dengan cara kita klik tabelnya, terus kita klik no border seperti ini. Terus kita akan menambahkan tabel hanya di atas dan di bawah. Pada di atas kita klik di top border and bottom border seperti ini, dan yang di bawah yaitu kita klik di bottom border seperti ini. Bottom border, lakukan hal sama pada tabel yang kedua. Kita klik dulu sini, kita klik semua dulu, kita klik no border seperti ini. Terus kita akan menambahkan pada kolom pertama yaitu top border dan bottom border. Terus pada kolom paling bawah yaitu di bottom border. Nah, karena sesuai pedoman kalau ada space begini maka yang kolom bawah akan diberi caption juga, maka caranya yaitu kita klik aja di sini caption sini, terus kita klik di table layout, terus kita klik di repeat with the rows, maka otomatis akan menambah judul pada kolom barunya. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu aturlah penomoran bab hingga sub-sub bab menggunakan fitur multi level list dan pastikan daftar isi dapat muncul secara otomatis. Kita langsung ke master dummy-nya. Selanjutnya kita akan klik di membuat multi level list. Kita klik di sini multi level list. Kita atur dulu pada heading 1, kita klik bab, terus kita kasih space. Terus into levelnya kita di heading 1, terus level to show nya kita di level 1, terus follow number width-nya kita pilih di nothing, terus kita nonnya ini kita pilih yang Romawi. Selanjutnya di heading 2 kita pilih di heading 2 sini, terus link to show nya level to show kita klik di level 2. Selanjutnya kita follow number width-nya kita pilih space, terus ini enter to formatting, include kita pilih include level dulu, legal style-nya kita matiin dulu, kita pilih level 1, terus kita pilih titik, terus number style-nya kita masukkan di nomor ini, terus jangan lupa kita klik legal style-nya biar penomorannya sama. Terus pada heading 3 kita klik di heading 3 link to levelnya, level to show nya kita klik di level 3 juga. Selanjutnya follow number width-nya kita pilih space, terus di enter to formatting kita hapus dulu, kita masukin dari level 1, terus kita pilih titik, terus kita masukin level 2,
kita pilih titik lagi, terus legal filenya kita offin dulu, terus number stylenya kita pilih yang nomor 123 ini. Jangan lupa legal filenya kita centang lagi agar nomornya sama. Nah itu kita klik OK aja. Selanjutnya kita akan mengatur stylenya, yaitu yang pertama kita klik aja langsung stylenya. Terus di bab 1 kita sesuaikan di warnanya, yaitu gelap, di hitam, terus kita di bold, terus ukurannya yaitu 14, jenis fontnya yaitu Times New Roman. Terus kita klik di tengah ini, di sini kita klik OK. Terus selanjutnya pada heading 2 kita klik aja, warnanya itu kita pilih hitam, terus kita jangan lupa di bold, ukurannya fontnya yaitu 12, lebih kecil dari heading 1 tadi. Terus jenis fontnya yaitu Times New Roman. Setelah itu kita klik OK aja. Selanjutnya kita lakukan pada heading 3, kita klik modify, terus warnanya kita pilih hitam, terus jangan lupa kita di bold, ukuran fontnya yaitu di 12 sama seperti heading 2. Setelah itu kita jenis fontnya kita klik Times New Roman. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita tinggal atur aja penomoran bab, subbab dan sub-subbabnya. Kita hapus dulu, kita masukin di bab 1 ini, kita enter. Selanjutnya di subbab ini kita klik di sini juga, kita masukin di heading 2. Terus di selanjutnya juga sama, kita klik di heading 3, terus kita klik di sini, kita klik hapus, terus klik di heading 3, terus selanjutnya kita akan membuat daftar isi. Caranya yaitu kita masuk ke menu insert, lalu kita pilih blank page, lalu kita isi dengan daftar isi. Kita ketengahkan, lalu kita akan membuat lagi, kita klik insert, kita pilih blank page, kita akan buat yang namanya daftar tabel gini. Terus kita pilih insert lagi, kita pilih blank page, lalu kita akan tambahkan daftar gambar gini. Karena untuk membuat daftar isi, langsung kita ke menu reference, lalu kita klik table of content, lalu kita pilih yang automatic table 2, kita klik aja, otomatis daftar isinya jadi seperti ini. Kita hilangkan aja ini, seperti ini. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu atur format dokumen yang menyangkut margin, spasi, perataan paragraf, dan penomoran halaman agar sesuai dengan pedoman skripsi fakultas. Kita langsung saja masuk ke master dummy-nya. Terus kita untuk mengatur marginnya kita size, terus kita pilih A4, lalu kita akan more paper. Terus di pedoman skripsi itu ukurannya yaitu 21 kali 28.
Terus marginnya yaitu top and left nya 4 dan bottom and right nya 3. Terus kita klik OK. Otomatis marginnya udah sesuai dengan pedoman skripsi di FE. Setelah marginnya selesai, maka selanjutnya kita akan membuat spasi and pemerataan paragraf seperti yang dijelaskan pada di sini. Spasi and pemerataan paragraf. Kita masuk aja ke master dummy-nya. Yang kita lakukan yaitu kita akan mengeblok dulu semua yang ada di sini tanpa kecuali yang ada kolomnya. Kita justify dulu, terus spasinya kita atur menjadi 2. Lakukan sama hingga akhir kolom ya. Setelah itu kita lakukan perataan paragraf. Caranya yaitu kita salin ini, lalu kita klik home, terus kita kita klik di paragraf, lalu kita spesialnya kita pilih first line, kita klik OK aja. Lakukan hal yang sama pada semua subbab maupun bab. Kita klik aja paragraf. Setelah semuanya selesai, maka langkah selanjutnya yaitu kita akan buat penomoran. Oh iya, sebelum itu kita jangan lupa untuk menyeting kertas yang ada tabelnya, karena di pedoman skripsi FE itu kalau ada tabel maka kertasnya akan dibuat landscape. Bentar, kita cari dulu tabelnya. Kita langsung klik aja di pojok kiri, terus kita pilih size, terus kita more paper, terus marginnya kita pilih landscape, terus jangan lupa amplitude-nya kita pilih this point forward. Kita klik OK aja. Karena di bawahnya sini masih ngikut landscape, maka kita akan atur lagi menjadi portrait. Kita klik portrait aja, terus amplitude-nya kita pilih this point forward. Kita klik OK. Terus di tabel selanjutnya juga sama. Di sini kita klik aja di sini. Kita klik size, kita klik more paper size, kita klik landscape, terus display forward, kita klik OK aja. Terus di bawah sini karena ini nggak bisa diklik, maka kita akan klik di sini di kata terakhir sebelum subbab. Kita klik size, kita klik more paper, kita balikin seperti semula, kita klik portrait, terus kita pilih this point forward, kita klik OK. Maka
yang ada tabelnya maka akan otomatis landscape, sedangkan yang tidak ada tabelnya maka otomatis portrait. Selanjutnya kita akan membuat penomoran. Caranya yaitu kita klik aja di sini, kita klik. Ketika sudah aktif header footernya, kita langsung ke page number, kita bottom of page, kita line number 2. Karena ini nomornya masih bentuk angka, maka kita akan rubah menjadi ini. Di ini kita klik OK aja. Terus sebelum ke nomor selanjutnya, maka kita akan setting dulu. Kita setting, kita kasih namespace yang bertujuan untuk agar ketika melakukan penomoran itu di bab 1 itu tidak ngikut di slide selanjutnya, karena di pedoman skripsi itu pada bab 1 itu penomorannya yang pada tengah bawah, sedangkan di slide lain itu di kanan atas. Kita akan setting, caranya yaitu kita klik bridge, terus kita klik namespace, lalu karena ini saya sudah namespace maka kita unduh aja seperti ini. Terus kita selanjutnya di bab 2, ini kita klik sini, terus kita break, kita kasih namespace, terus lakukan hal yang sama pada bab 3. Klik aja, kita klik break, terus kita klik namespace. Nah, ketika sudah semua maka kita akan melakukan penomorannya. Pada bab 1 kita klik lagi header footernya, terus kita sesuaikan, karena ini masih di bawah dan ini masih di bawah, ini kita langsung hapus saja, kita taruh di kanan atas. Kita klik header footernya, terus kita page number, kita top of page, kita pilih line number 3 seperti ini. Karena ini masih ngikut maka kita lakukan different of page begini, dan link to proof-nya kita matiin. Terus kita lakukan penomoran pada bab 1 yaitu di line number 2 di tengah bawah begini. Selanjutnya kita cek dulu apakah semua sudah sesuai. Kita cek di bab 2. Nah, karena ini masih di atas ini, maka kita klik aja langsung different of perspective-nya, maka otomatis akan di bawah. Kita cek lagi di bab 3 apakah masih ngikut di pojok kanan atas, dan masih ngikut, dan kita langsung klik lagi di different perspective-nya, maka otomatis akan sesuai pedoman yaitu di tengah bawah. Selanjutnya setelah itu karena ini sudah sesuai semua, maka kita akan sesuaikan penomorannya, yaitu kita klik page number, kita klik format page number, terus kita ganti yang continue from previous-nya, kita ganti start at nomor 1. Kita klik OK aja, maka otomatis nomornya sesuai dengan penomoran dari awal, yaitu di nomor 1. Selanjutnya kita akan membuat yang namanya
cover, lembar pengesahan, dan lembar persetujuan. Caranya yaitu kita masuk ke sini, kita sisipkan aja langsung blank page sebanyak 3 karena yang tadi ada 3. Terus kita di sini kita klik aja cover, terus di sini lembar pengesahan, terus di sini lembar persetujuan seperti ini. Selanjutnya di lembar pengesahan kita akan buat yang namanya page next page agar di halaman cover tidak ada penomoran lagi seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan penomoran yaitu dengan cara klik aja, kita klik bottom of page, lalu kita otomatis ini nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2 karena di ininya masih ada, maka yang kita lakukan adalah kita hapus dulu. Kita klik different of page, kita hapus, maka kita cek dulu di satunya apakah hilang juga dan hilang. Nah, caranya yaitu kita klik dulu lagi, kita klik bottom of page, kita klik nomor 1, apakah di covernya masih ngikut, dan kalau ngikut artinya kita hapus dulu. Kita yang kita lakukan adalah kita cek lagi apakah di bab 1 itu ngikut, dan ternyata masih ngikut. Caranya yaitu link proof-nya kita matiin, terus kita kasih lagi di line number 2, kita cek apakah di bab 1-nya ngikut dan tidak. Nah, selanjutnya kita akan cek di bawahnya di bab 2 dan seterusnya. Karena di setelah bab 1 ini angkanya double, maka kita hapus saja di sini. Terus kita cek di halaman selanjutnya di bab 2 apakah masih dan normal. Di bab 3 kita cek apakah normal juga. Di bab 3 aman, dan sampai bab paling bawah. Nah, jadi setelah selesai seperti ini, kita yang namanya kita klik di sini, kita klik bottom of page, kita buka number 2, lalu kita pastikan lagi kalau sudah aman, kita consider. Selanjutnya kita akan update yang namanya daftar isi di sini. Lalu kita langsung klik update, klik update aja. Kita klik update enter table seperti ini, otomatis akan sesuai dengan yang kita buat tadi. Selanjutnya untuk menambahkan daftar table, caranya cukup mudah, yaitu kita bergeser ke menu reference, terus kita klik insert table of figure, terus caption tablenya kita pilih table 1 titik karena kita ingin membuat daftar table. Terus kita tab readernya kita pilih non, terus kita klik OK aja seperti ini. Selanjutnya kita akan buat yang namanya table. Kita pilih aja tabelnya, kita kasih spasi sebanyak 2, terus kita masukin tab
table table. Terus di sini keterangan, di sini nomor halaman seperti ini. Terus untuk menghilangkan space kita langsung delete aja seperti ini, dan kita sesuaikan aja garisnya, tabelnya di sini, terus nomor halamannya di sini. Nah, terus kita ketengahkan seperti ini, terus kita sesuaikan fontnya ke Times New Roman seperti itu. Selanjutnya untuk membuat daftar gambar, caranya yaitu sama, yaitu kita pergi ke menu reference, terus kita klik insert table of figure, terus top headernya kita kasih none, terus caption labelnya kan karena tadi yang pertama kita membuat table, maka kita captionnya tulis tabel titik, sedangkan sekarang akan membuat gambar, jadi kita pilih yang gambar 1 titik. Kita klik OK aja, kita kasih space di sini, terus kita akan membuat tabel seperti ini. Nah, tabelnya kasih space 2, terus ini gambar dan kolomnya kita delete space-nya seperti ini, terus kita kasih keterangan gambar di sini, terus kita kasih keterangan, terus di sini kita kasih nomor halaman seperti ini. Kita ini seperti ini. Selanjutnya kita pastiin dulu, kita sesuaikan ini nomor halamannya 12, terus teksnya Times New Roman. Apakah sudah Times New Roman semua? Sudah. Terus selanjutnya yaitu bentar kita setting dulu, ini 12, terus Times New Roman seperti ini, terus ini juga sudah Times New Roman. Selanjutnya kita sesuaikan aja garisnya seperti ini, kita sesuaikan dengan seperti ini, gambar, keterangan, terus nomor halaman kita sesuaikan, terus ini diketengahkan, jadi hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya untuk nomor 5 yaitu temukan 5 referensi ilmiah melalui Google Scholar, kemudian lakukan citasi menggunakan Mendeley. Setelah itu buat daftar pustaka secara otomatis dan perbarui atau update daftar isi dokumen. Pertama-tama karena saya menggunakan Mendeley for Reference Manager, kita langsung masuk aja ke Mendeley-nya. Kita masuk. Jadi yang pertama yang akan saya salin yaitu artikel ini. Kita salin aja dari sini, contohnya dari sini ke sini, kita salin aja. Kemudian kita masuk ke Word-nya. Di sini kita tempel. Karena ini belum terlalu rapi, kita rapikan dulu seperti ini. Kemudian cara untuk menambahkan citasinya yaitu dengan cara kita klik di reference terus ke Mendeley setnya. Nah, tadi kan jurnal yang saya ambilkan dari yang penerapan interaksi manusia yang ini. Kita klik aja, lalu kita insert satu citation, otomatis citasinya akan muncul. Untuk selanjutnya yaitu kita akan menggunakan jurnal kedua.
kita buka dulu jurnalnya. Yang akan kita salin contohnya yaitu contohnya ini, kita langsung salin aja, kita copy, terus kita masuk ke sini, kita tempel, kita rapikan dulu. Kalau belum rapi, kita rapikan. Terus untuk citasinya yaitu sama seperti yang pertama tadi, kita klik mendelete site. Karena kita tadi ngambilnya jurnal yang kedua, maka kita centang jurnal ini yang kedua, terus kita insert citation. Otomatis citasinya akan muncul di sini. Yang selanjutnya caranya masih sama, yaitu kita masuk dulu ke mendelenya, kita klik jurnal yang akan kita salin. Misal kita akan salin ini, maka kita salin dulu ini, terus kita copy, kita masuk ke Word-nya, kita masuk, kita tempel aja. Kita rapikan dulu jika belum rapi. Terus untuk insert citationnya kita lakukan caranya sama, kita klik menu reference, terus ke mendelete site, terus kita pilih jurnal yang tadi kita buka yaitu di Cerdikia Niaga Jurnal. Kita klik citation, otomatis citasinya muncul. Untuk citasi selanjutnya caranya masih sama, yaitu kita masuk dulu di jurnalnya, di mendelenya maksud saya. Kita masuk pada jurnal yang akan kita jadikan citasi, kita klik ini contohnya, lalu kita akan menyalin ini misalnya, kita copy aja, kita kembali, kita masuk ke Word-nya, kita copy. Karena ini masih belum rapi, kita rapikan dulu seperti ini. Kalau sudah rapi, kita langsung masuk ke menu reference, terus ke mendelete site-nya. Kita tadi nyalin yang ini SNITT Politeknik Negeri Balikpapan, kita langsung centang aja, kita klik insert citation, otomatis citasinya akan muncul juga. Dan untuk cara kelima, caranya juga sama, kita cari dulu jurnalnya, kita klik ini, kita buka dulu. Contohnya yaitu kita akan mengambil data yang ini, kita salin aja langsung. Sorry, kita langsung salin. Kita langsung salin. Kita langsung salin aja, misalnya ini pendahuluan, kita salin, kita copy aja, terus kita masuk ke Word-nya, kita copy. Karena ini belum rapi, kita rapikan dulu. Caranya yaitu kita backspace, oke. Selanjutnya kita masukkan citasinya, yaitu kita klik aja ke sini, kita centang aja jurnal yang tadi kita pilih tentang transportasi publik, kita oke aja, otomatis akan muncul citasinya seperti ini.
Oh iya, kita jangan lupa untuk menambahkan judulnya agar terdeteksi ketika kita akan membuat daftar isinya. Seperti ini. Bentar aja, dua klik, kita klik ke tengah seperti ini. Selanjutnya untuk membuat daftar pustaka, caranya juga masih sama, daftar pustaka, kita klik ke tengah. Cara memunculkan daftar pustaka yaitu kita klik menu reference lagi, kita klik Mendeley Site, terus kita pilih titik 3 di pojok kanan atas, terus kita klik insert biografi, kita klik continue, otomatis daftar pustakanya akan muncul di sini. Selanjutnya kita rapikan dulu daftar pustakanya, kita klik aja karena sesuai pedoman yaitu ininya 1.0, terus karena sitasnya tadi masih menggunakan teks Calibri maka kita ngansalin semua, terus kita pilih Times New Roman seperti ini, otomatis akan jadi Times New Roman. Lalu kita akan update daftar isinya agar contoh citasi dan daftar pustaka tadi itu masuk di sini. Kita klik OK, otomatis contoh citasi dan daftar pustakanya muncul. Oke, aman semua, nomorannya aman. Oke, mungkin cukup segitu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.